Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Wananapi, NPM 232171052. Mungkin di sini saya akan melengkapi jawaban soal UTS yang sudah ditulis di kelas pada waktu pelaksanaan UTS, dan di sini mungkin saya akan sedikit menambahkan jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan di kelas. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu perihal Bu Julfa memiliki tiga anak yang mempunyai kelebihan di bidang non-akademik. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara Bu Julfa lakukan supaya ketiga anaknya memiliki kemampuan yang seimbang antara akademik dan non-akademik? Jadi, Bu Julfa itu harus memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anaknya supaya mencapai keseimbangan antara aspek akademik dan non-akademik dalam kehidupan mereka. Mungkin dengan cara mendukung minat dan bakat anak Bu Julfa tersebut, memberikan waktu dan sumber daya, terus memberikan dukungan emosional, mendorong keseimbangan waktu, terus modelkan keseimbangan, berkomunikasi terbuka, menghargai kepentingan anak. Selain itu juga harus mendukung dan merespon dengan kebijakan terhadap minat dan bakat dan akademik anak-anak Bu Julfa tersebut. Jadi Bu Julfa harus membantu mereka mencapai keseimbangan yang sehat antara kehidupan akademik maupun non-akademik yang akan membawa manfaat besar dalam perkembangan kehidupan anak Bu Julfa tersebut. Nah, selain itu, non-akademik sudah cukup tanpa harus memiliki kemampuan akademik. Menurut saya, kemampuan akademik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mencapai kesuksesan secara keseluruhan. Meskipun kemampuan akademik ini seringkali dianggap penting dalam lingkungan pendidikan formal dan dunia kerja. Jadi, kemampuan akademik juga memegang peran yang krusial. Sebenarnya, keseimbangan antara kemampuan akademik dan non-akademik dapat menghasilkan individu yang lebih seimbang dan sukses secara menyeluruh. Jadi, meskipun memiliki kemampuan akademik yang kuat bisa menjadi aset yang sangat berharga. Penting untuk diingat bahwa keseimbangan antara kemampuan akademik dan non-akademik itu adalah kunci kesuksesan yang seimbang dan berkelanjutan dalam kehidupan. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang kedua perihal judul musik yang berjudulnya Takut Akan Dewasa itu. Jadi untuk pertanyaannya, kenapa banyak orang yang menyebabkan takut akan menghadapi masa dewasa? Baik, izin menjawab ya. Jadi kenapa banyak orang takut akan beranjak dewasa? Ini menurut saya semua orang bereaksi berbeda terhadap proses dewasa, karena takut akan dewasa adalah suatu yang wajar bagi kita semua. Karena penting untuk diingat bahwa setiap yang memiliki pengalaman yang unik akan mendapatkan dukungan dari teman dan membantu berkurangnya atas ketakutan ini untuk membuat transisi menuju dewasa menjadi lebih lancar. Dan yang selanjutnya ada apa sih definisi dewasa Jadi menurut saya definisi dewasa itu adalah memiliki tahap atau kondisi dalam kehidupan seseorang di mana mereka mencapai tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab dan tuntutan kehidupan sebagaimana perkembangan. Tapi perlu diingat bahwa definisi dewasa itu bervariasi seperti tentang antar budaya, masyarakat, individu Meskipun ada pandangan umum tentang apa itu dewasa tetapi bahwa kedewasaan itu bisa sangat individual
apa yang terjadi pada tingkat yang berbeda pada setiap orangnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan nomor 3, perihal Bunisa memiliki anak yang usianya 5 tahun yang bernama Ismawan gitu, yang sudah terjerumus kepada kenakalan anak-anak. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana gitu respon Bunisa sebagai orang tua yang baik untuk menangani perilaku anaknya yang sudah terjerumus ke arah kenakalan anak-anak. Menurut saya, respon Bunisa itu selaku orang tua yang baik tuh harus menangani gitu dan melihat anaknya bermain dengan siapa, terus apa yang dilakukan dengan anaknya bersama teman-temannya, dan harus lebih tegas kepada anaknya supaya anaknya itu berhenti gitu dari kenakalan anak-anak ini. Karena sebagai Bunisa gitu harus lebih tegas lagi gitu kepada anaknya dalam membimbing keseharian anaknya supaya anaknya itu bisa ke jalan yang lebih baik. Yang selanjutnya, perihal anaknya Bunisa gitu, kenapa bisa sampai terjerumus ke kenakalan anak-anak. Mungkin anaknya Bunisa terjerumus ke kenakalan anak-anak itu karena Bunisa kurangnya perhatian dari kecil gitu. Dari pas anaknya mulai meniru dan akan melakukan bermain bersama teman-temannya, Bunisa kurang melakukan pengawasan, kurang melakukan pengajaran, bahkan mungkin Bunisa tidak memperhatikan anaknya bermain dengan siapa dan melakukan apa gitu, sehingga anaknya menjadi nakal gitu, menjadi mempunyai kenakalan anak-anak seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, perihal menganalisis poster tentang ilmu parenting itu yang sudah saya baca. Menurut saya poster yang sudah saya lihat dan sudah saya baca itu bahwa anak-anak itu berbeda-beda kemampuannya untuk perihal pendidikan atau kegiatan akademik, non akademik. Jadi sebagai orang tua gitu harus bisa melihat gitu perihal anaknya sendiri maupun anak orang lain. Jangan membanding-bandingkan perihal anak-anak, karena anak-anak berbeda dalam melakukan sesuatu. Mungkin anak A bisa melakukan dengan poli atau non akademik lainnya, dan anak B melakukannya dengan akademik. Nah, jadi semua juga punya proses, semua juga mempunyai bidang keahlian masing-masing. Jadi kita nanti sebagai orang tua yang sudah saya baca di poster harus bisa mentoleransi gitu apa yang bisa oleh anak-anak dan tidak bisa oleh anak-anak tersebut. Nah, dari perkembangan anak yang ada itu berbeda-beda setiap individu. Mungkin seperti itu analisis saya perihal poster yang ada di pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor 5, perihal jika kita diberikan kesempatan untuk menuliskan atau membicarakan apa yang ingin disampaikan kita terhadap kedua orang tua. Mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih telah melahirkan saya dan mengurus saya sampai saya besar seperti ini. Dan selanjutnya sebutkan 3 hal yang membuat saya bahagia tapi orang tua saya tidak mengetahui. Mungkin yang pertama yang membuat saya bahagia itu, pertama saya telah diberikan kesempatan untuk berkuliah, khususnya berkuliah di Unsil. Karena banyak orang yang menginginkan berkuliah tetapi tidak mempunyai kesempatan dari orang tua mereka. Yang selanjutnya, saya sangat bahagia karena saya sangat disayangi kedua orang tua saya.
Yang terakhir, mungkin saya sangat bahagia sekali karena ketika saya melakukan kesalahan itu, saya ditegur tidak dengan kekerasan gitu, melainkan dengan lembah lembut dan penuh dengan kasih sayang gitu. Jadi saya sangat bahagia sekali bisa dilahirkan dari mama saya, khususnya dari kedua orang tua saya. Saya sangat bersyukur. Mungkin sekian video jawaban tambahan dari UTS perkembangan peserta didik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.